Pasutri tewas dibunuh saat pergoki pencuri. Dua pelajar tewas usai rayakan tahun baru. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali sudah dapat menjumpai Anda dalam berita kriminal Borgol. Dua sajian informasi melalui jumpa kita pagi di kriminal. Sama saya Ari Kristianto. Inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, warga Kabupaten Pali digegerkan dengan penemuan pasangan suami istri tewas bersimbah darah di rumah mereka dengan luka bacok di beberapa bagian tubuhnya. Dugaan sementara pasangan suami istri ini merupakan korban pembunuhan. Warga Kelurahan Talang Ubi Barat, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali digegerkan dengan ditemukannya mayat pasangan suami istri yang tewas dengan tragis dengan luka bacok di tubuh mereka. Korban diketahui bernama Marsidi, 80 tahun, dan istrinya Sumini, 75 tahun, ditemukan oleh anaknya pertama kali saat mengantarkan makanan ke rumah orang tuanya. Anak korban kaget saat korban ditemukan sudah meninggal dunia. Dengan kondisi rumah berantakan, anak korban kemudian memberitahu warga sekitar dan aparat kepolisian. Dalam keadaan mana posisinya? Terlungkup. Di posisi tempatnya? Di dalam ruangan rumah. Dalam ruang rumah. Dari hasil penyelidikan sementara dari pihak kepolisian, diduga korban tewas karena dibunuh oleh pencuri yang ketahuan masuk ke rumah mereka dan menghabisi nyawa korban. Awalnya kita ditelepon oleh masyarakat bahwa ada penemuan mayat di dalam rumah kan. Langsung kita cek TKP, ternyata memang benar situ telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan dua korban, yang satu bernama Marsidi dan berumur 80 tahun dan Sumini berumur 65 tahun. Di TKP ditemukan tabung gas LPG 3 kg dan televisi yang sudah dibungkus dengan kain, diduga ditinggalkan pelaku. Saat ini pelaku masih belum diketahui dan dalam penyelidikan aparat kepolisian. Dari Kabupaten Pali, Bisrun Silvana iNews melaporkan. Sementara itu, dua warga Lahat yang masih berusia remaja ditemukan meninggal dunia di perlintasan kereta api Bandar Agung Lahat. Diduga keduanya merayakan pergantian tahun baru di lokasi hingga ditemukan meninggal dunia keesokan paginya. Jasad dua remaja ZK dan EJ, warga Kelurahan Berbedar, Kabupaten Lahat ini ditemukan warga di perlintasan kereta api di Kelurahan Berbedar. Keduanya ditemukan meninggal dunia dengan luka berat di sekujur tubuh akibat tertabrak kereta api. Keduanya terlihat oleh warga sekitar hingga tengah malam pergantian tahun. Kedua remaja ini ditemukan tidak bernyawa di lokasi keesokan paginya. Belum diketahui pasti penyebab keduanya hingga bisa tertabrak kereta api. Dugaan sementara keduanya sengaja berada di lokasi untuk merayakan pergantian tahun. Menurut Ketua Lingkungan setempat, Sudarwan menyatakan lokasi ditemukannya kedua korban ini sering digunakan warga sekitar untuk bersantai, terutama muda-mudi. Warga dihimbau tidak lagi menggunakan lokasi ini untuk bersantai karena merupakan jalur kereta api aktif. Untuk warga kita, baik anak-anak, orang tua, dewasa, tolonglah jangan duduk-duduk di rel situ, karena itu sangat rawan. Karena kami perhatikan setiap hari banyak warga duduk santai, padahal mereka tidak tahu akibat. Polisi langsung mengevakuasi kedua jasad korban ke rumah sakit. Keduanya ZK dengan jenis kelamin laki-laki, pelajar berusia 16 tahun, sementara EJ berjenis kelamin perempuan, juga pelajar berumur 14 tahun, warga Desa Ngalam Baru, Kecamatan Gumai Talang, Lahat. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, korban GT Kara merupakan adik yang tenggelam di Sungai Ogan, Desa Munggu, Kecamatan Morakuang, Kabupaten Ogan Ilir berhasil ditemukan. Keduanya ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa.
Dua orang korban kakak adik Yudira 11 tahun dan Kahfi 5 tahun korban getek tenggelam di Sungai Ogan, Desa Munggu, Kecamatan Morakuang, Kabupaten Ogan Ilir pada Jumat lalu berhasil ditemukan. Keduanya ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Keduanya tenggelam saat menuju ke kebun durian yang berada di seberang sungai bersama pamannya. Namun naas saat menyeberangi sungai, perahu ketek yang mereka tumpangi karam. Korban yang pertama kali ditemukan adalah Yudira sekitar 1 km dari lokasi kejadian. Kemudian baru korban bernama Kahfi kembali ditemukan. Pada tanggal 1 Januari tahun 2022 pada pukul 04.50, korban kedua atas nama Kahfi telah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dan dalam kondisi meninggal dunia. Korban langsung dibawa petugas ke puskesmas terdekat. Setelah itu, korban dibawa ke rumah duka di kediaman orang tuanya di Desa Kuang Anyar, Kecamatan Morakuang. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, spesialis curanmor keok ditembak polisi, informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman.
buat anak-anak milenial, ya mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentang limut banget sih, nggak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, buruh bangunan di Kota Palembang terpaksa ditembak kakinya lantaran sudah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor. Sebelum beraksi, spesialis curanmor ini biasanya menerima pesanan motor dari penadah untuk dicurinya. FR, warga Jalan Ki Gede Ingsuro, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang, terpaksa diberi tindakan tegas terukur oleh petugas si kakinya lantaran kabur saat hendak ditangkap. Buruh bangunan ini merupakan spesialis pencurian kendaraan roda 2 yang sudah 3 kali melakukan pencurian motor di Kota Palembang. Keterangan Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Triwayudi menyatakan sebelum beraksi, biasanya pelaku menerima pesanan dari seorang penadah motor jenis apapun yang mau dicuri. Setelah tahu jenis motor yang hendak dicuri, pelaku kemudian melakukan hunting dengan cara berjalan kaki. Dengan menggunakan kunci letter T, pelaku dengan mudah dalam hitungan detik membawa kabur motor korban. Ini sudah 3 kali sama ini, ibaratnya ditangkap, berarti residivis dia 2 kali. Kasus sama serupa dengan motif yang sama, dia pakai kunci T juga. Alhamdulillah kita berhasil amankan dan kita akan proses untuk kita kembangkan kembali. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, tim Reskrim Polsek Cambai, Kota Prabu Mulih menangkap pelaku pencurian yang meresahkan warga Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabu Mulih. Mencoba melarikan diri dan melawan petugas saat ditangkap, pelaku terpaksa dilakukan tindakan terukur dengan menembak kaki pelaku. Dengan luka tembak di kaki, Riko Saputra, 26 tahun, warga Jalan Raya Sungai Medang, pelaku pencurian di dalam keluarga dan meresahkan warga Kelurahan Sungai Medang, digiring petugas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Di hadapan penyidik, pelaku mengakui telah berulang kali melakukan pencurian milik keluarga dan warga untuk membayar hutang istri dan juga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pas mereka di dalam, aku masuk diam-diam. Pas aku masuk, semuanya di dalam kamar mandi. Nah, kelang berapa jam lah, dari 6:30 sampai jam 2 lah. Jam 2 jam 3 ya malam. Aku tengok mereka dia masih sudah tidur, aku bergerak. Kanit Reskrim Polsek Cambai Aibtu Nendri menyatakan pelaku ditangkap di kediamannya setelah dilaporkan korban yang juga pamannya. Pelaku telah mencuri mesin potong, senso, timbangan, dan handphone dengan kerugian mencapai jutaan rupiah. Pelaku merupakan residivis dalam kasus serupa dan ditahan di rumah tahanan kelas 2 Kota Prabu Muli selama 7 bulan. Ditangkap di Rumnas Sungai Medang. Rumnas Sungai Medang yang jaraknya dari dusun Sungai Medang itu 2 kilo. Jadi di hutan, kebun di hutan di kebun. Pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Prabu Muli, Ferry Brima, iNews melaporkan. Selama kurun waktu 1 tahun, kepolisian Resort ratusan kasus, baik laka lantas hingga kasus narkotika. Salah satu kasus yang menonjol yakni berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 11 miliar rupiah lebih dari upaya penyelundupan baby lobster. Dalam rilis yang dilaksanakan di depan halaman kantor Polres Banyuasin, Kapolres Banyuasin mengungkapkan kasus kriminal mengalami penurunan dari 676 kasus menjadi 591 kasus. Salah satu kasus tersebut, Polres Banyuasin berhasil mengamankan kekayaan negara sebesar 11 miliar 622 juta rupiah dari upaya penyelundupan baby lobster. Sementara itu, tim Sat Narkoba Polres Banyuasin berhasil mengamankan 600 gram lebih sabu, serta 229 butir ekstasi dengan 124 perkara dan 159 tersangka. Sementara itu terjadi peningkatan kasus laka lantas di tahun 2021 sebanyak 154 laka lantas dengan 45 korban meninggal dunia. Selama kurun waktu 2021, jajaran Polres Banyuasin juga mengungkap kasus yang paling menonjol, yakni kasus curas dan curat. Dari tahun 2020, 483, dan di tahun 2021, 440. Jadi ada suatu kenaikan penyelesaian perkara dan ada jumlah penurunan tindak pidana yang terjadi. Di tahun 2022 ini, jajaran Polres Banyuasin akan terus berusaha menekan angka tindak kriminalitas dengan melakukan berbagai upaya. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi Ustadz tega cabuli santri hingga melahirkan. Tetaplah bersama kami di Berita Kriminal Porkol. Sampai saat ini, jajaran reskrim Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Gue udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo.
Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, seorang ustadz di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Oku Selatan tega mencabuli santriwatinya sendiri hingga melahirkan. Kasus ini terungkap setelah warga mencurigai seorang santriwati dalam kondisi hamil. Kasus ini terungkap karena adanya kecurigaan masyarakat terhadap seorang santriwati dengan kondisi hamil dan melahirkan di pondok pesantren pada tanggal 21 Desember 2021 lalu. Warga menanyakan pada korban SN 19 tahun warga desa Sidodadi, Kecamatan Puai Pemaca, Oku Selatan. Korban kemudian mengaku pernah disetubuhi oleh seorang ustadz bernama Muhammad Syukur 50 tahun, merupakan seorang pengajar dan pemilik Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum, Desa Karecaya, Kecamatan Puai Pemaca, Oku Selatan. Akibat perbuatan terlarang tersebut, korban akhirnya hamil dan melahirkan di pondok pesantren.
Siang. Kau bakso dak? Santri itu. Berapa kali ya? Berapa kali kalau gitu? Sekali. Itu sampai hamil ya? Ya itu hamil sampai melahirkan. Itu bulan berapa melahirkannya, Pak? Bulan 12. Anaknya cewek atau cowok? Cewek. Kapolres Oku Selatan AKBP Indra Arya Yuda menyatakan masih memeriksa tersangka untuk mengungkap adanya korban lain. Sampai saat ini jajaran reskrim terus melakukan pendalaman baik terhadap 3 orang saksi-saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Bukan tidak mungkin atau menutup kemungkinan kita akan mendapatkan saksi-saksi baru untuk mengungkap kasus ini. Dalam catatan kepolisian, pelaku merupakan seorang residivis dengan kasus yang sama yang terjadi pada tahun 2006 lalu dan dipenjara selama setahun di Lembaga Pemasyarakatan Muara II. Pelaku dikenakan pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Seorang pria yang tega membakar tubuh istrinya sendiri beberapa waktu lalu diringkus unit reskrim Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Motif pembakaran lantaran pelaku cemburu dan kesal dengan ucapan korban yang kasar dan tak mau diajak ziarah ke makam orang tua pelaku. Apriansah berusia 35 tahun yang tega membakar tubuh istrinya hingga korban mengalami luka bakar mencapai 80% beberapa waktu lalu diringkus polisi. Pelaku ditangkap polisi berdasarkan informasi masyarakat yang mengetahui pelaku hendak kabur keluar kota melalui jalur darat pada Rabu sore. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti botol air mineral yang sudah diisi BBM dan korek api yang digunakan pelaku untuk membakar istrinya. Kapolsek Seberang Ulu 1 Palembang, Kompol Firdaus menyatakan motif pembakaran karena pelaku kesal dengan ucapan kasar istrinya saat menolak diajak berziarah ke makam orang tua pelaku. Motif lainnya, pelaku cemburu karena sering mendapat laporan temannya jika istrinya sering pergi bersama laki-laki lain. Mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan hendak dari luar kota, hendak menuju ke Palembang. Kita ikutin dan di tengah jalan kita ikat dan kita tangkap. Pelaku terancam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap waspada. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews.
Petugas PLN memutus aliran listrik di Snaker Kota Prabu Muli. Warga Rantau Nipis Oku Selatan antusias divaksin. Danau Suci di Muara Enim ramai didatangi pengunjung. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, diduga melakukan pencurian daya milik perusahaan listrik negara, petugas PLN secara tegas memutus aliran listrik di Dinas Tenaga Kerja Kota Prabu Muli di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli. Akibatnya, pelayanan kepada masyarakat pun ikut terganggu. Sudah sejak beberapa hari terakhir, kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Prabu Muli tanpa penerangan listrik. Akibat diputuskan listrik oleh PT PLN WLP Cabang Kota Prabu Muli. Dampaknya pelayanan kepada masyarakat yang akan mengurus administrasi ketenagakerjaan terganggu. Supervisor PT PLN WLP Prabu Muli, Basri, mengatakan pemutusan dilakukan karena pihaknya mendapatkan penggunaan batas daya di luar ketentuan sehingga PLN Prabu Muli mengalami kerugian hingga mencapai Rp285 juta. Adalah kalau dalam sesuai SKD ini itu dilakukan pemutusan, Pak. Sampai ada penyelesaian. Dan kita juga sudah melakukan panggilan kedua. Panggilan kedua sudah kita lakukan pemanggilan. Kemudian apabila tidak ada penyelesaian juga, maka akan kita panggilan ketiga, Pak. Panggilan ketiga, kemudian panggilan ke-1, panggilan ke-2, panggilan ke-3. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kita juga melakukan pendekatan persuasif. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Prabu Muli, Elman, mengaku baru mendapatkan laporan mengenai pencabutan aliran listrik oleh pihak PLN Prabu Muli. Saya belum mendapat laporan secara ya kita harus punya tanggung jawab. Kalau nggak harus kita bayar. Akibat pemutusan aliran listrik oleh pihak PT PLN WLP Prabu Muli, sejumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Prabu Muli tidak bisa bekerja dan terlihat hanya duduk tanpa ada penerangan. Dari Prabu Muli, Beri Brima, iNews melaporkan. Meski capaian target vaksinasi di Kabupaten Oki sudah tercapai dan dilakukan oleh TNI atau Kodim 0402 Oki OI, namun layanan vaksinasi tetap dilaksanakan. Kali ini menyasar pada pedagang yang ada di Pasar Kayu Agung. Capaian target vaksinasi yang dilaksanakan Kodim 0402 Oki OI terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan, tetapi semangat kerja tim dan petugas Kodim 0402 tetap membara dalam memberikan layanan vaksinasi. Salah satu cara yang dilakukan yakni dengan menyambangi para pedagang Pasar Kayu Agung guna memastikan para pedagang dalam bertransaksi jual beli aman. Pasalnya lokasi pasar dinilai sangat rentan menimbulkan penyebaran COVID-19 karena keramaian yang ditimbulkan. Pengunjung pasar pun datang dari berbagai daerah yang tidak diketahui riwayatnya. Untuk itu, TNI memberikan layanan vaksinasi kepada pedagang sehingga diyakini mampu mengurangi angka peningkatan penularan COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jadi di sini kami sengaja datang kepada seluruh masyarakat yang mungkin belum melaksanakan vaksin atau belum melaksanakan vaksin kedua. Meskipun target kita sudah mencapai di atas 70% untuk Kabupaten Oki, namun kami tetap terus berupaya untuk mencapai target yang kedua, vaksinasi kedua untuk lebih tinggi lagi. Yang pertama, kemudian yang kedua bisa mencapai 70% juga. Vaksinasi sangat penting dilakukan guna memerangi COVID-19. Ayo lawan COVID dengan mematuhi protokol kesehatan serta ikuti vaksinasi.
Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu, berbagai cara dilakukan untuk mencapai target pencapaian vaksinasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu, salah satunya mendatangi wilayah pedesaan yang belum tersentuh. Seperti yang dilakukan jajaran Polres Oku mendatangi warga untuk mencapai herd immunity. Inilah upaya jajaran Polres Ogan Komering Ulu mengajak masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi guna mencapai herd immunity. Salah satunya mendatangi dan menjemput warga untuk divaksin. Dari catatan yang ada, Polres Oku sudah memvaksin lebih dari 45.000 warga. Sementara itu, dari keseluruhan warga di Kabupaten Oku, lebih dari 70% warga telah divaksin. Kapolres Oku mengatakan pihaknya bersama Pemda, TNI masih terus mencari serapan terendah vaksinasi yang berada di wilayah Kecamatan Baturaja Timur dan Baturaja Barat. Selain untuk mendukung capaian tersebut, 600 personil Polres diwajibkan membawa 3 orang untuk divaksin di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada. Kami dari Polres Ogan Komering Ulu juga telah memvaksin lebih dari 45.000 vaksin yang memang merupakan tanggung jawab kami selaku bagian dari aparatur pemerintah, aparatur negara. Kami di sini bersinergi dengan rekan-rekan dari Dinas Kesehatan maupun dari rekan-rekan dari TNI. Kita bersama-sama berupaya untuk mencapai atau berupaya untuk mencari lokasi dan wilayah yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu ini yang masih terendah persentase serapan vaksinasinya. Warga diharapkan mendatangi fasilitas kesehatan dan vaksin massal sehingga target pencapaian vaksin dapat terlaksana. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, warga rantau nipis Oku Selatan antusias divaksin, informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncitnya.
setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Pemirsa, sebanyak 500 lebih warga Desa Rantau Nipis, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan antusias mendatangi balai desa. Warga tetap antusias ingin mendapatkan vaksin COVID-19 meski tanpa iming-iming sembako apalagi hadiah. Ratusan warga Desa Rantau Nipis, Kecamatan Banding Agung yang tetap antusias mendatangi balai desa untuk menerima vaksinasi COVID-19. Vaksinasi yang digelar mulai pukul 9 pagi telah ramai dipadati masyarakat sejak pukul 7.30 pagi. Warga pun rela menunggu lama hingga petugas mulai memanggil mereka satu persatu. Kepala Desa Rantau Nipis Herman mengatakan kegiatan vaksin merupakan dukungan program vaksinasi COVID-19 secara nasional dengan moto Kroyok Vaksin. Dari target 1.000 warga yang akan divaksin terdata 700 orang telah mengikuti vaksinasi. Menurut Herman, vaksinasi yang dilaksanakan khusus untuk warga Desa Rantau Nipis namun tidak menutup kemungkinan diikuti warga desa tetangga. Perangkat desa terkendala sulit menghubungi warga lantaran mayoritas warga berprofesi sebagai petani dan tinggal jauh di pedalaman dan berbukit yang sulit untuk dijangkau kendaraan serta melalui handphone. Sejauh ini Pak, target yang kita lakukan berapa itu Pak? Target 1.000 vaksinasi dan alhamdulillah ini sudah berjalan sampai ke 700 dan mungkin akan dilanjutkan untuk besok masih lagi akan diadakan untuk vaksin untuk hari untuk Desa Rantau Nipis. Berarti ada kemungkinan lebih dari 1.000 Pak ya? Bisa jadi. Dirinya berharap 100% warga Desa Rantau Nipis telah divaksin sehingga target 100% vaksin di desa terwujud. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Kelompok masyarakat di Palembang yang menamakan diri pengurus pusat Uang Kito menggelar deklarasi dukungan Erick Thohir sebagai Capres 2024. Erick Thohir dianggap sosok yang tepat dari unsur kepemudaan yang memiliki rekam jejak segudang prestasi. Pengurus Pusat Uang Kito, sebuah kelompok masyarakat di Palembang mendeklarasikan dukungannya untuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai calon presiden 2024 mendatang. Mereka menilai Erick Thohir layak menjadi capres karena memiliki keberanian dan tegas yang sudah dibuktikan dalam memimpin Kementerian BUMN. Erick Thohir diyakini mampu majukan Indonesia menjadi bangsa besar, kuat, bermartabat, maju dan makmur. Sebagai pendukung, Erick Thohir bebas memilih pendamping sebagai cawapres maju dalam Pilpres tahun 2024 mendatang. Peluang beliau besar karena beliau dicintai dan didukung oleh pemuda se-Indonesia ini. Langkah kita apa Pak? Langkah kita akan mensosialisasikan di 15 DPD pengurus daerah Uang Kito yang ada di seluruh provinsi Indonesia. Kelompok masyarakat ini sudah mulai mensosialisasikan dukungannya ke 15 pimpinan daerah di Indonesia. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, unik mungkin itulah kata yang tepat untuk menggambarkan rambutan yang satu ini lantaran tidak berwarna merah meski telah matang. Sepertinya buah rambutan kurang diminati karena berbarengan dengan durian yang saat matang. Namun buah tahunan ini juga memiliki penggemar tersendiri.
Berbahasa Latin Napelium lapeseum, buah rambutan mulai matang di akhir bulan Desember atau di awal Januari. Salah satu dari jenis buah berkulit rambut ini memiliki keunikan, tetap berwarna hijau dan sedikit kekuningan walau sudah siap dipanen untuk dinikmati kelezatan rasanya. Meski kalah populer dari durian, namun rambutan tetap memiliki penggemar tersendiri. Pada bulan Januari, rambutan gading juga akan matang di pohon dan siap dipanen. Namun sangat disayangkan buahnya tidak melimpah seperti rambutan jenis lainnya, seperti milik Budina, warga desa Cintamanis, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin. Ia hanya memiliki 10 pohon, menghasilkan sekitar 300 kg per pohon yang ia jual dengan harga Rp6.000 per kilogramnya. Dia sudah mulai panen rata-rata. Bulan Desember, kadang-kadang Januari, tidak tentulah deh nih. Dari titik itu. Untuk satu batang bisa menghasilkan berapa buah perkiraan aja, Bu? Perkiraan 3 pikulan. Awalnya rambutan gading kurang diminati konsumen karena warnanya kurang menarik. Namun jika telah mengkonsumsinya, siapapun dijamin ketagihan lantaran cita rasa manis dengan daging buah yang tebal dan benar-benar terasa. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi Danau Suci di Muara Enim ramai didatangi pengunjung. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, nggak ada Tyson, gue pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa?
Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, berbagai cara para pelaku usaha kuliner bertahan di tengah pandemi saat ini. Salah satunya memberikan sajian yang berbeda dari biasanya, seperti yang dilakukan warung bakso rusuk dan mie ayam kampung Asalebar 354 di Desa Kurup, Kecamatan Lebuk Batang, Ogan Komering Ulu. Pemilik usaha membuat bakso yang diberi nama bakso Allahu Akbar yang beratnya mencapai 5 kg dinikmati 30 orang. Mungkin bakso besar seperti inilah telah ada di beberapa tempat di Indonesia. Namun warung bakso yang berada di Desa Kurup, Kecamatan Lebuk Batang, Ogan Komering Ulu menawarkan sensasi berbeda sekaligus siasat bertahan di tengah pandemi saat ini. Ya, bakso rusuk dan mie ayam kampung Asalebar 354 menawarkan bakso raksasa yang diberi nama bakso Allahu Akbar dengan berat mencapai 5 kg dengan isi daging tulang sumsum sapi. Bakso yang berlokasi di Jalan Lintas menuju Kota Palembang ini juga menawarkan berbagai jenis bakso. Di antaranya bakso jumbo isi daging, bakso isi lobster, serta bakso daging sapi murni. Pemilik kedai bakso mengaku awalnya membuat bakso dengan ukuran raksasa untuk 30 orang. Berawal dari pandemi yang sempat membuat dirinya nyaris bangkrut. Dengan adanya inovasi, sedikit banyak memancing minat pencinta bakso untuk mencoba dan bisa bertahan melalui masa sulit. Jadi ada bakso yang beratnya 5 kilo gitu? Ada. Tapi kalau untuk 5 bakso apa namanya itu, Mas? Itu bakso Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi emang spesial itu. Untuk harganya relatif terjangkau atau gimana, Mas? Relatif itu tergantung isinya. Minta isi cumi bisa, isi lobster bisa. Harganya dari harga 300 sampai 700. 700. Yang isi udang sama cumi sama lobster. Oke, itu berapa orang, Mas? Itu bisa dimakan sekitar 30 orang. 30 orang. Dagingnya itu memang daging sapi asli, rasanya juga enak di mulut. Tadi di sini juga sudah menyiapkan makan di tempat juga ya? Iya. Nah, berapa lama langganan di sini? Sudah lama ya, dari baru buka dulu sudah ke sini. Harga yang ditawarkan bervariasi mulai dari harga Rp10.000 hingga bakso raksasa seharga Rp700.000. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, libur tahun baru objek wisata Danau Suci di Desa Lembak, Kabupaten Muara Enim ramai dikunjungi wisatawan lokal dari Provinsi Sumatera Selatan maupun dari luar Sumatera Selatan. Untuk masuk objek wisata Danau Suci, pengelola mewajibkan melakukan scan barcode Peduli Lindungi. Berjarak 80 km dari kota Palembang, Danau Suci yang merupakan bekas bandara dan dapur umum di zaman penjajah Jepang, kini ramai didatangi warga setelah dijadikan objek wisata oleh warga setempat. Sejak dibuka setahun lalu, pengunjung Danau Suci kini bisa mencapai 800 orang dalam satu hari, dan jika hari libur mencapai 1.500 orang. Selain bisa menikmati pemandangan sambil mendayung perahu bebek, wisatawan juga dapat mengabadikan momen liburan dengan bersuah foto bersama teman dan keluarga dengan latar belakang danau, hutan, dan air terjun. Amina, salah satunya, ia bersama rekan kerjanya sengaja datang dari kota Palembang untuk menikmati suasana alam yang asri yang disajikan oleh Danau Suci. Selain asri, menurutnya, harga yang dipatok juga tidak terlalu mahal. Danau Suci cukup antusias untuk warga-warga baik dari kota Palembang maupun dari luar kota Palembang. Cukup bagus dan indah. Pengelola mewajibkan setiap wisatawan melakukan scan barcode Peduli Lindungi serta mencuci tangan dan tentunya memakai masker untuk mengantisipasi penularan virus COVID-19. Bagi warga yang belum divaksin, pihak pengelola nantinya akan menyediakan gerai vaksin yang segera didirikan dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan serta Polri dan TNI. Kami sudah menyiapkan scan barcode Peduli Lindungi untuk pengunjung yang sudah mempunyai aplikasi Peduli Lindungi.
Untuk fasilitas yang ada ini, ada pondok-pondok untuk makan keluarga, saung-saung, serta wahana air seperti bebek-bebekan dan perahu. Untuk harga masuk sendiri khusus untuk tahun baru itu satu orang 10.000 untuk tanggal 1 dan tanggal 2. Kalau hari biasa 5.000. Dari Muara Enim, dari Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews.